Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi kita katakan shalom. Shalom. Sukacita Tuhan hadir tengah kita pada siang hari ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan ucapkan syukur kehadirat Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita akan ucapkan syukur-Mu sebab Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang selalu ada. Dia yang selalu melengkapi dalam hidup kita. Kami sembah Yesus kudus. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Yesus kudus. Kami datang ke tempat ini dengan ucapan syukur, dengan pujian dan penyembahan kami mau puji yang kami bawa kepadamu. Kami sembah, Oh Yesus Tuhan, hanya Engkau. sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan Kaulah pengharapanku,
ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian dan penyembahan untuk Engkau, Yesus Tuhan. Kami mau sembah, kami mau tinggikan, ku mau agungkan Engkau Tuhan, Yesus Kudus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik, Engkaulah segalanya, Yesus Kudus. Yesus Kudus, ku sembah. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami sangat perlu Engkau yang selalu ada, yang selalu merangkul kami, yang selalu menjamah hidup kami Tuhan. Oh Yesus,
Kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu yang tak pernah putus-putus dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu mengerti hidup kami. Yesus, biarlah mulut kami penuh dengan pujian dan penyembahan kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik, kami mau berikan puja dan penyembahan kami hanya untuk Engkau, Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Katakan semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Lagi katakan mulutku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Benar Bapak, benar Yesus. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kami bawa pada saat ini Tuhan. Karena memang Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang bekerja atas kami pada siang hari ini Tuhan, melawat setiap hati kami. Sehingga kami datang dari tempat ini dan pulang akan mau berkat daripada-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang lebih meriah lagi. Sebelum duduk coba lihat kiri kanannya, katakan shalom, selamat siang. Jika sudah saya persilakan jemaat untuk duduk kembali.
Kita akan bersuka cita buat Tuhan bahwa Dialah tempat perlindungan kita. Dialah gunung batu kita. Dan Dialah penolong dalam hidup kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. lagi katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan lagi bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahmu dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat Tuhan, aku percaya akan Dia perlindunganku. Mana suaranya buat aku Tuhan? Percaya akan Yang Dia percaya Tuhan, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang sekali lagi. tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan.
tempat perlindungan yang tinggi. Sebab Tuhanlah gunung batu kita, amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita lebih lagi buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang terus memberkati dalam kehidupan kita, berlimpah-limpah. Sebab kasih setianya Tuhan nyata dan selalu beratas hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah apa? Tuhan bagiku. Sebab kasih setianya Tuhan selalu nyata atas hidup kita. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. yang diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkatnya selalu melimpah atas hidup kita. Sebab Dia Allah yang sanggup atas segalanya. Sama-sama kita bernyanyi buat Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku mana suaranya diberkati oleh Tuhan? Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab kita selalu diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Amin, mana suaranya amin. Amin. Sebab Tuhan kita Allah yang benar dan hidup. Dialah gunung batu kita. Dialah Alfa dan Omega. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan, kau keselamatanku, dan kau
yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam. Katakan walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. namun tangan-Mu Tuhan. Sama-sama kita melompat buat Tuhan. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar. tak pernah tinggalkan. Katakan, Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Teriak yang katakan wuh. Lagi katakan wuh. Sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami Tuhan. Kau keselamatanku, Dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. tangan-Mu Tuhan mengangkat. Sama-sama kita puji Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah. tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkaulah Alfa dan Omega dalam hidup kami Tuhan. Walau badai menerpa Di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu. namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Suaranya Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Engkaulah Alfa dan Omega kami Tuhan. Engkaulah awal dan akhir dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau akan terus selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami duduk diam di hadirat-Mu, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu berharap dari Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Bapa. Biarlah firman-Mu akan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu
hidupku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Kami tahu Tuhan, seluruh hidup kami harusnya untuk mempermuliakan, menyembah Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, cuma Tuhan satu-satunya, cuma Yesus satu-satunya yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Bapa, siang hari ini Tuhan kami rindu, berfirman-Lah untuk setiap kami Tuhan. Firman-Mu pelita untuk setiap kami, terang untuk setiap jalan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban untuk setiap pergumulan hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, terobosi kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, isi hati Tuhan saja yang tersampaikan siang hari ini melalui bibir hamba-Mu ini Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Bertahtalah atas setiap kami dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudaraku yang terkasih. Salam. Lebih bersemangat lagi saudara, salam. Puji nama Tuhan. Ini kali kedua saya berbicara dari tempat ini saudara. Yang pertama tadi pagi. Dan ini kali pertama saya berbicara di siang hari ini di tempat ini.
Perkenalkan, nama saya Puput Nehemia Wibisana, saudara. Saya tinggal di Bekasi, punya istri 1, anak 3, saudara. Ya, sukacita buat saya boleh melayani di tengah-tengah saudara. Terkhusus berterima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan waktu buat saya untuk berbicara siang hari ini. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Saya pikir cukup perkenalannya. Kalau saudara suka judul khotbah siang hari ini adalah menang dari pahit hati, saudara. Menang dari pahit hati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sifat pahit hati ini adalah rasa tidak sedap, saudara. Seperti empedu, pahit hati berarti tidak menyenangkan hati, menyusahkan hati, dan menyedihkan, saudara. Bahwa terkadang saudara-saudaraku yang terkasih, kejadian yang kita alami dalam hidup ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saudara. Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, kadang-kadang di dalam dunia ini terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Alkitab dipenuhi dengan kisah-kisah manusia yang daripadanya kita dapat belajar untuk menjadi bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Di antara kisah-kisah yang diceritakan Alkitab tersebut, saudara, ada banyak yang mengalami kegagalan melawan kedagingan dan mengalami kepahitan hati sampai akhirnya mati dengan tragis. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ada juga yang menang melawan kedagingan dan menjauhkan diri dari kepahitan hati. Ada juga cerita seperti itu, saudara. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari bersama siang hari ini adalah kita belajar dari sosok yang bernama Daud. Daud, saudara-saudaraku yang kekasih, kita hidupnya begitu mengalami banyak dinamika hidup. Hidupnya mengalami banyak sekali, saudara, kisah-kisah yang sangat-sangat menarik, dan itu semua dapat kita pelajari bersama. Kisah hidupnya lengkap. Ada yang menyenangkan, tetapi juga banyak yang tidak menyenangkan, saudara. Namun luar biasanya, ketika Daud mengalami kisah-kisah yang tidak menyenangkan tersebut, Daud tidak menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Ada beberapa kisah yang akan menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang tidak menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Yang pertama, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah kisah di mana Daud itu diremehkan dari antara saudara-saudaranya, saudara. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ini isi ceritanya adalah Saul ditolak oleh Tuhan. Karena itu Tuhan melalui Samuel berkata bahwa Raja Israel itu harus dipilih dari salah satu anak Isai. Ketika Samuel disuruh Tuhan mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul, Daud ini tidak diundang, saudara. Jadi Samuel datang ke rumah Isai, tetapi di dalam pemilihan itu anak-anaknya itu disuruh hadir. Tetapi menariknya Daud tidak ada di antara mereka. Semua anaknya diundang dan Samuel ini mau memilih dari salah satu anak dari Isai ini, saudara. Tetapi Daud tidak ada di dalamnya.
Dalam hal ini Daud diremehkan oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Ketika 7 anak Isai semuanya sudah lewat di depan Samuel dan tidak ada satupun yang dipilih oleh Samuel untuk dijadikan raja, untuk diurapi raja, saudara. Maka bertanyalah Samuel kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Barulah Isai menjawab dengan terus terang, masih ada tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan domba. Sedang menggembalakan kambing domba. Ayat yang ke-11, saudara. Daud tidak diperhitungkan, bahkan tidak diperhitungkan oleh orang tuanya sendiri dan saudara-saudaranya. Namun Daud tidak menganggap hal ini yang membuatnya menjadi pahit hati, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud sama seperti biasanya melakukan aktivitasnya. Sementara di rumahnya sedang diadakan, saudara, acara besar untuk bangsa pilihan Allah. Samuel menyeleksi seluruh anaknya Isai untuk ikut menjadi calon raja bangsa Israel. Tetapi Daud tidak diikut sertakan di dalamnya. Itu artinya Daud tidak masuk hitungan. Dengan kata lain, Daud dikeluarkan dari lingkungannya. Dan Daud tidak dianggap tidak layak, dianggap remeh oleh saudara-saudaranya, termasuk orang tuanya yang bernama Isai. Meskipun demikian, kita tidak pernah melihat satu kesan pun bahwa Daud merasa pahit hati. Ini adalah hati yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Dan saya yakin dan percaya ini adalah hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang berkenan kepada Tuhan, yang tidak pahit hati. Hati yang berkenan di dalam Tuhan adalah hati yang tidak pernah pahit hati. Hati seorang hamba. Hati seorang hamba yang tidak pernah menuntut haknya. Ini hati yang sangat luar biasa, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika diremehkan oleh orang lain, ketika direndahkan oleh orang lain, atau bahkan ketika direndahkan oleh saudara-saudaranya, mereka banyak yang sakit hati, pahit hati, tersinggung, marah, dan sebagainya, saudara. Sementara kakak-kakaknya mengikuti sebuah acara yang besar. Bisa dibayangkan, saudara-saudaraku yang terkasih, Daud dengan santainya masih menggembalakan kambing domba. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dia tetap fokus kepada apa yang harus dikerjakan. Daud tidak pernah menjadi panas hati. Daud tidak pernah menjadi pahit hati sementara dia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Inilah hati Daud, saudara-saudaraku yang kekasih. Hati yang tidak pahit hati. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang tidak pernah marah. Hati yang tidak pernah iri dengan saudara-saudaranya. Sementara dia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya. Hati seorang hamba yang tidak pernah menuntut haknya, saudara. Inilah hati yang betul-betul dibutuhkan dunia masa kini, saudara. Dunia saat ini membutuhkan hati seperti Daud. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang tidak pernah pahit hati sementara diperlakukan tidak adil. Hati seorang hamba yang tidak pernah menuntut haknya. Hati yang tidak pernah menjadi panas sementara menghadapi ketidakadilan.
Tetapi sayang saudara-saudaraku yang kekasih, dunia tidak dipenuhi hati Daud. Kalau dunia dipenuhi hati Daud, maka mungkin penjara itu akan kosong, saudara. Tetapi hati dunia ini, saudara, sayang sekali, saudara. Dunia ini saat ini dipenuhi oleh roh-roh yang gak benar. Seperti roh Herodes, saudara. Apa itu hati Herodes? Herodes memerintah pada zaman Yesus lahir adalah orang yang sangat bengis. Dia takut dan sangat iri jika ada yang bisa mengimbangi kekuasaannya. Karena ketakutan diimbangi kekuasaannya inilah saudara-saudaraku yang kekasih, Herodes tega membunuh istrinya sendiri karena takut dikudeta. Saudara. Mertuanya juga dibunuh. Dan dari 10 anaknya, saudara-saudaraku yang terkasih, 3 orang anaknya juga, saudara, dibunuh karena takut mengambil kekuasaannya Herodes. Kita bisa melihat, saudara, Herodes adalah orang yang takut kekuasaannya diambil. Herodes adalah orang yang takut ada tandingan di dalam hidupnya. Tiba-tiba orang Majus datang, saudara, dan berkata kepada Herodes, ada raja yang baru lahir. Ketika didengar di mana raja yang baru lahir itu, terkejutlah Herodes. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Herodes memerintahkan bayi-bayi untuk dibunuh. Salah satunya Yesus. Karena apa? Karena takut ada raja yang baru lahir. Inilah hati Herodes. Hati yang penuh dengan persaingan. Ini berbeda dengan hati Daud. Hati Daud menjadi hati yang sangat langka, saudara. Hati yang tidak pernah pahit hati. Sementara dia pun diperlakukan tidak adil, saudara. Hati Daud menjadi hati yang langka hari-hari ini. Daud tidak pernah menganggap segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarganya membuat dia punya alasan untuk pahit hati. Tidak, saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara diremehkan dan tidak dihargai oleh orang lain? Mari renungkan siang hari ini, saudara. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perbuat? Apa yang saudara pikirkan ketika saudara diremehkan? Ketika saudara direndahkan? Ketika saudara tidak dihargai oleh orang lain? Apakah saudara menjadi marah? Apakah saudara menjadi pahit hati? Apakah saudara menjadi dendam? Mari renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau sampai hari ini saudara merasa berpikir panas hati, pahit hati, dendam, marah dan sebagainya, mari belajar dari Daud. Hati Daud, hati seorang hamba yang tidak pernah menuntut haknya. Tapi ada banyak hari-hari ini, saudara. Bahkan ketika rapat di gereja pun, saudara, berbeda pendapat pun bisa menjadi keributan yang sangat luar biasa, saudara. Apakah kita bisa menerima perbedaan di tengah-tengah jemaat? Apakah saudara bisa menerima perbedaan di tengah-tengah komunitas? Atau saudara selalu merasa direndahkan, selalu merasa diremehkan, selalu merasa terbuang, selalu merasa diperlakukan tidak adil? Atau ketika saudara merasa melakukan seperti itu, apakah saudara merasa memiliki dendam? Saudara menjadi marah?
Ada banyak orang ketika ditanya saudara, kenapa berbuat demikian? Selalu menjawab, karena dia yang memulai duluan. Belajar dari Daud. Daud tidak pernah memperhitungkan itu saudara. Tidak pernah menjadi pahit hati meskipun diperlakukan tidak adil. Yang kedua saudara, Daud tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan. Meskipun Saul ini seringkali saudara atau bahkan memburu Daud untuk dibunuh, tetapi Daud tidak pernah membalas apa yang sudah dilakukan oleh Saul. Suatu kali saudara ketika Saul membuang hajat di dalam goa, sebenarnya sangat ada kesempatan buat Daud untuk Daud membalas kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Saul kepadanya. Berkali-kali Daud diburu oleh Saul. Bahkan lembing sudah pernah dilemparkan untuk Daud. Berkali-kali Daud diburu oleh Saul. Suatu ketika Daud punya kesempatan untuk membalas dan membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan itu saudara. Daud hanya memotong punca jubah Saul saja. Bahkan Daud mencegah orang-orangnya untuk menyerang Saul. Dan Daud berkata, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Perhatikan kata-kata Daud di sini saudara. Walaupun selama ini Saul memburu Daud begitu rupa saudara. Saul selama ini mengejar Daud begitu rupa. Saul selama ini mengejar Daud untuk dibunuh. Tetapi Daud sangat-sangat menghormati dan menghargai Saul. Walaupun selama ini ada alasan untuk Daud membalas dendamnya saudara. Tetapi Daud sangat menghormati Saul. Bahkan Daud menyebut Saul dengan tuanku. Dengan orang yang diurapi Tuhan. Bahkan pada kesempatan itu Daud masih sanggup berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Dengan bersujud menyembah saudara. Sampai pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, Saul pun mengakui saudara dan berkata kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. 1 Samuel 24 ayat yang ke-18. Pertanyaan kita siang hari ini buat kita semuanya saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara dijahati oleh orang? Apa yang saudara lakukan ketika saudara dirugikan oleh orang lain? Apakah saudara merasa pahit hati dan ingin membalas dendam dengan kejahatan juga? Kalau iya, saudara harus belajar dari Daud. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika dijahati oleh saudaranya, dijahati oleh orang lain. Kita bisa berkata, lihat lu, suatu saat nanti gua membalas lu. Ada banyak anak-anak Tuhan saudara, ke gerejanya rajin, bahkan aktif di dalam setiap peribadahan. Tetapi begitu dirugikan oleh orang lain, dijahati oleh orang lain, untuk melepas pengampunan pun beratnya minta ampun. Ada banyak ketika kita dijahati orang, kita memberikan sumpah serapah, kutuk dan segala macam. Seolah-olah kalau mereka yang menjahati kita ketiban musibah, kita merasa bersyukur
Bahkan kita merasa dengan rohaninya kita berkata, itu jawaban dari Tuhan. Karena kau sudah merugikan aku. Ada banyak orang seperti itu, saudara. Tetapi pastikan siang hari ini kita belajar dari Daud. Daud tidak pernah merasa pahit hati meskipun Saul menjahatinya berkali-kali, saudara. Yang ketiga, Daud tidak bereaksi apa-apa ketika dikutuki oleh salah satu rakyatnya. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika terjadi pemberontakan Absalom, Daud dan orang-orang yang setia kepadanya harus mengungsi ke suatu tempat. Absalom bahkan memburu Daud. Mau tidak mau, saudara-saudaraku yang kekasih, akhirnya Daud harus meninggalkan Yerusalem. Ketika dalam perjalanan yang dipenuhi oleh suasana sedih tersebut, Simei mengutuki Daud sepanjang perjalanan itu, saudara. Namun Daud diam saja, saudara. Daud tidak bereaksi apa-apa terhadap Simei. Daud tetap berjalan dan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap Simei yang terus mencaci maki Daud dengan kata-kata kutukan, melempari batu dan menimbulkan debu di sekitar Daud. Padahal sebenarnya saudara-saudaraku yang kekasih, dengan kedudukan Daud yang masih menjadi raja, sangatlah mudah buat Daud untuk membunuh Simei itu yang mengolok-olok Daud, memaki-maki Daud sepanjang perjalanan itu. Jelas itu sebuah perjalanan yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Ingat saudara, Absalom adalah anak Daud. Justru anaklah yang membuat Daud harus pergi dari Yerusalem. Sementara Daud mengalami kesedihan tersebut, saudara, Simei, salah satu rakyatnya, justru malah mengolok-olok dan memaki-maki Daud. Tetapi perhatikan saudara, Daud diam saja. Apalagi saudara Abisai, pengawal setia Daud, sudah siap memenggal kepala Simei ini, saudara. 2 Samuel 16 ayat 9. Apa yang saudara lakukan, saudara, kalau saudara menjadi Daud? Punya kekuasaan, punya kekuatan, sementara saudara punya kekuatan, punya kekuasaan, tetapi saudara direndahkan, diolok-olok, dimaki-maki sama orang. Rasanya ego kita, rasanya kedagingan kita pun pengen mengerahkan semua kekuatan kita untuk membalas semuanya itu, saudara. Ini pengawal setia Daud bernama Abisai sudah siap-siap untuk memenggal Simei ini, saudara. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Apa yang saudara lakukan ketika saudara dimarahi? Padahal saudara sebenarnya benar. Apa yang saudara lakukan ketika saudara dimaki-maki orang? Padahal sebenarnya saudara benar. Apa yang saudara lakukan sementara saudara dikutuki oleh orang lain? Padahal sebenarnya saudara gak punya salah apa-apa terhadap orang itu. Apakah saudara menjadi pahit hati dan ingin membalasnya dengan kemarahan, dengan kemakian, atau dengan kutukan juga, saudara? Atau saudara mau bersikap seperti Daud? Hanya diam saja, saudara. Ketika saya melayani di beberapa tahun yang lampau, saudara, melayani di salah satu penjara di Bekasi, saudara, saya agak terkaget-kaget juga, saudara. Ternyata di sebuah kebaktian itu
jemaatnya lebih banyak daripada gereja saya, saudara. Rupanya banyak anak-anak Tuhan juga di dalam penjara, saudara. Apakah itu sebuah kebanggaan? Sedih, saudara. Penuh, saudara. Ada banyak cerita di dalamnya. Ada banyak kasus-kasus di dalamnya, saudara. Ada yang narkoba, ada yang kejahatan lain dan segala macam. Namanya keren-keren, saudara. Samuel, David, Yonatan, Yosua. Tapi melakukan kejahatan seperti itu, saudara. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman narapidana yang melakukan kejahatan-kejahatan mungkin yang sifatnya melukai orang lain dan sebagainya. Sedih rasanya. Tapi itu kenyataan. Kenyataan hidup yang memang terjadi di dunia ini. Ada banyak orang mengenal Tuhan. Ada banyak orang yang tahu firman Tuhan. Ada banyak orang yang tahu dan belajar dengan tokoh-tokoh firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau meneladaninya atau tidak, saudara? Dunia ini makin lama makin kejam, saudara. Kalau saudara perhatikan, kejahatan ada di mana-mana. Saudara melihat, saudara, kejadian beberapa waktu lalu. Kebetulan itu di komplek rumah kita, saudara. Dekat-dekat juga dengan rumah kita. Seseorang yang ribut, yang satu naik kendaraan bermotor, yang satu naik roda 4 mobil. Mungkin terjadi keributan, mungkin terjadi suasana yang panas, saudara. Kelihatannya sudah selesai, tapi rupanya ada salah satu yang mulai. Akhirnya apa, saudara? Yang naik motor itu diuber begitu rupa, ditabrak begitu rupa sampai terkelindas, saudara. Dan akhirnya mati seketika di jalan itu, saudara. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh yang nabrak? Dia bilang emosi begitu rupa. Katanya ketika spionnya itu dirusak oleh pengendara motor itu. Akalnya sudah tidak jalan, saudara. Ada banyak kesempatan kita, saudara, untuk kita bisa marah di dalam situasi yang kita hadapi. Tetapi ada banyak juga kisah-kisah yang harusnya mengingatkan kepada kita untuk belajar seperti Daud, saudara. Dia tidak pahit hati, meskipun dia dimarahi, meskipun dia dikutuki, meskipun dia dikata-katain oleh Simei, saudara, dicaci begitu rupa. Tapi Daud tetap diam. Apakah saudara pahit hati dan ingin membalasnya ketika saudara mengalami hal yang serupa? Kalau iya, saudara harus belajar dari Daud. Amin. Katakan kanan kirimu, sabar. Sabar, saudara. Di mana kasihmu ketika saudara tidak sabar? Di mana kasih Kristus ada dan tinggal di dalam hidup saudara, tapi di sisi lain saudara menunjukkan arogansi saudara di sekitar saudara. Dengar baik-baik, saudara. Kita bisa terbawa oleh situasi, tapi kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita bisa membawa kita di dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang baru. Yang keempat, saudara, Daud tidak menginginkan kematian anaknya yang memberontak. 2 Samuel 18 ayat yang ke-5. 2 Samuel 18 ayat yang ke-5. Ketika masa-masa kesesakan dalam kepemimpinan Daud sebagai raja, saat Absalom memberontak, di mana saat itu saudara-saudaraku yang kekasih, pasukan tentara Israel hendak menumpas pemberontakan itu.
Daud memberikan pesan kepada Yoab, Abisai dan Itai agar tidak membunuh Absalom. Anaknya memberontak. Justru malah Daud memberikan pesan, jangan bunuh Absalom. Padahal Absalom adalah aktor di balik peristiwa yang mengakibatkan kekacauan itu terjadi, saudara. Bahkan Absalom juga ingin membunuh Daud ayahnya. Tapi malah Daud tidak menginginkan Yoab, Abisai dan Itai itu membunuh anaknya Absalom ini, saudara. Ini sebuah level hati yang sangat luar biasa, saudara. Daud tahu Absalom adalah aktor di balik kekacauan yang terjadi. Daud tahu Absalom adalah aktor di balik peristiwa di kerajaannya yang bikin kacau, saudara. Tapi Daud malah tidak menginginkan kematian itu, saudara. Apa yang saudara lakukan atau saudara perbuat ketika saudara mengalami situasi yang serupa, saudara? Apakah saudara pahit hati? Atau bahkan saudara memutuskan ikatan keluarga dan bahkan mengutukinya? Ada banyak orang tua yang tidak mengakui anaknya. Ada banyak anak-anak yang tidak mengakui orang tuanya karena sebuah peristiwa-peristiwa tertentu. Dan ini nyata di dunia, saudara. Ada banyak suara kekacauan terjadi di tengah-tengah keluarga. Antara anak dan orang tua, antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara adik dan kakak, antara ponakan dengan pamannya, dengan tantenya, saudara. Ada banyak kekacauan terjadi di tengah-tengah keluarga, saudara. Karena pahit hati ada di dalamnya. Ada banyak orang memutuskan ikatan keluarga, saudara, karena sebuah peristiwa. Seorang adik merugikan kakaknya, seorang kakak merugikan adiknya. Hanya karena uang, kekacauan terjadi di tengah-tengahnya, saudara. Bahkan putus ikatan keluarga. Dan ada banyak alasan buat kita, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk memutuskan, untuk pahit hati terhadap saudara kita, terhadap rekan kita. Sulit sekali buat kita untuk mengampuni orang lain. Di tengah-tengah perselisihan keluarga, banyak di antara yang pada akhirnya terpecah sebuah keluarga karena pahit hati. Apakah saudara pahit hati dan memutuskan ikatan keluarga atau bahkan mengutukinya jika terjadi sebuah persoalan di tengah-tengah keluarga? Kalau iya, saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari Daud. 4 kisah ini, saudara, memberikan teladan kepada kita untuk tidak menyimpan kepahitan di dalam hati kita. Terlepas bahwa Daud pernah berbuat dosa, yang menunjukkan bahwa Daud pun bukanlah manusia yang sempurna. Namun Alkitab mencatat bahwa Daud adalah seorang yang betul-betul berkenan di hati Tuhan. Dan sejarah mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, Daud menjadi raja Israel yang tak terlupakan. Dan keturunan Daud, saudara-saudaraku yang kekasih, melahirkan Kristus sang juru selamat kita semuanya. Ini penting, saudara.
Daud orang yang luar biasa. Ada banyak kesaksian-kesaksian, kisah-kisah yang menunjukkan Daud itu orang luar biasa. Tadi pagi saya juga berbicara tentang Daud, saudara. Ini sosok yang sangat-sangat luar biasa. Daud tidak pernah menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Saya tidak tahu saudara-saudaraku yang terkasih apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini saudara sedang benci terhadap seseorang. Mungkin hari-hari ini saudara sedang marah terhadap seseorang. Atau mungkin hari-hari ini saudara sedang marah dengan salah satu keluarga dari saudara. Ingat, belajar dari Daud. Suatu kali saudara-saudaraku yang kekasih, di tahun 60-an di sebuah taman di New York, seorang pemuda melakukan sebuah kejahatan yang sangat mengerikan. Saat seorang tua duduk di sebuah bangku sambil membaca koran, tiba-tiba pemuda berumur 16 tahun mencabut sebilah pisau pemotong daging yang besar dan menikam orang tua tersebut sebanyak 120 kali. Ketika polisi menarik pemuda itu dari mayat orang tua itu, ia masih menikamnya, saudara. Jadi ketika polisi menangkap, pemuda ini masih menikamnya berkali-kali. Tentu saja polisi menahannya dan berusaha mencari penyebabnya. Untuk beberapa saat lamanya pemuda ini tetap membisu, saudara, ketika diinterogasi. Akhirnya polisi itu bertanya kembali, "Kamu kenal siapa orang yang kamu tusuk?" Pemuda ini menjawab, "Aku tidak kenal." Polisi lalu bertanya lagi, "Lalu apa yang kamu perbuat terhadap orang yang tidak kamu kenal?" Pemuda ini menjawab dengan lantang, "Tidak ada." Lalu polisi bertanya, "Apa yang telah kamu lakukan terhadap orang tua ini? Kenapa kamu begitu tega menusuknya berkali-kali, sementara orang itu tidak melakukan apa-apa terhadapmu, bahkan tidak kamu kenal?" Lalu pemuda ini menjawab, "Kalian betul-betul ingin tahu?" Lalu dia bercerita, saudara, "Aku mempunyai seorang kakak laki-laki yang benar-benar pandai. Seorang atlet besar, tampan dan berbakat. Dia adalah seorang kakak yang luar biasa. Dan ibuku selalu berkata, 'Mengapa kamu tidak terkenal seperti kakakmu? Mengapa kamu tidak pandai seperti kakakmu?' Aku tahu aku tidak memiliki kepandaian atau bakat yang membuatku terkenal. Lalu aku membayangkan, seandainya aku menjadi orang terkenal seperti kakakku. Lalu aku berusaha menjadi seorang terkenal dengan cara yang aku lakukan. Dan pada akhirnya dia membunuh seorang tua dengan menusuk menjadi 120 kali tusukan. Dia berpikir ketika dia melakukan ini dia akan menjadi orang yang terkenal, saudara. Dia pahit hati ketika ibunya selalu mengatakan demikian. Dia menjadi pahit hati ketika dia direndahkan oleh ibunya. Dia menjadi marah. Dia menjadi merasa tersingkirkan, menjadi merasa diremehkan. Ketika ibunya selalu mengatakan demikian, saudara.
Dari peristiwa ini nyata, saudara, kita tahu bahwa betapa bahayanya sebuah kepahitan hati. Jika seseorang sudah mengalami apa yang namanya pahit hati, saudara, dia akan bisa melakukan segala sesuatu yang di luar nalar. Makanya ketika saudara terjadi itu, yang kecelakaan itu, saudara, saya langsung ingat kebenaran firman Tuhan ini. Hati-hati bahayanya pahit hati, saudara. Dia merasa marah ketika dia diperlakukan seperti itu. Dan apa yang dilakukan? Dia melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dia uber pengendara motor itu. Dia kelindes itu orang. Sampai mati seketika, saudara. Ada banyak peristiwa pembunuhan dan kriminal lainnya yang motif awalnya adalah sakit hati, saudara. Dan itu tidak bisa dikendalikan oleh akal sehatnya. Hati-hati. Kita anak-anak Tuhan dilarang pahit hati. Kita harus memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hati yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang tidak pernah pahit hati. Meskipun direndahkan, meskipun diremehkan, meskipun dikecilkan orang, kita tidak boleh menjadi pahit hati. Kiranya hati kita selalu dipulihkan oleh Tuhan dari hari ke hari. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Salomo dengan hikmat Tuhan menuliskan betapa pentingnya menjaga hati tetap bersih. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, saudara. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Ku berikan hatiku, kita berikan hati kita untuk Tuhan. Hati yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Sekali lagi, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Benar Bapa, benar Yesus, melalui firman-Mu ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih baik, kami bersyukur oleh firman-Mu Tuhan.
untuk kami tetap duduk diam di hadirat-Mu, membenarkan hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, melalui kisah Daud ini Tuhan, kami akan percaya Tuhan, kami tetap jadi anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami juga akan bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami bawa, kami beri, semuanya untuk Kamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan semua duduk kembali. Persiapkanlah persembahan dan amplopnya. Dengan dua amplop sekaligus bisa melalui transport atau QR. Kita angkat pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku dan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Terima kasih persembahan Bapak dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan warta dalam seminggu sepekan. Salam Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, tetaplah bersyukur sebab kasih setia Tuhan tak berkesudahan atas hidup kita. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 23 Juli 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBK Tarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu bawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan Sabtu depan tanggal 29 Juli jam 5.30 pagi diadakan secara online via Zoom. Kemudian ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 26 Juli jam 7:30 malam diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Komisi Pemuda dan Remaja akan mengadakan retret pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2023 bertempat di Sentul Bogor. Kami mengundang bagi kaum pemuda dan remaja Katarizo untuk mengikuti acara yang akan memberkati para pemuda dan pemudi. GBK Katarizo juga akan mengadakan Natal dan HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai dengan 25 Desember 2023 bertempat di Kebun Su Bogor. Acara ini akan dikenai biaya sebesar 200.000 per orang. Untuk pembayaran jemaat dapat mencicilnya. Jemaat Katarizo dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan di depan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Kemudian khusus bagi kaum pria, hadirlah ibadah kompak Komunitas Pria Kristus Berdampak yang diadakan Sabtu depan tanggal 29 Juli 2023 dengan pembicara Bapak Bambang Irawan jam 7:30 malam. Diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Ibu Ani, Ibu Entri, Bapak Ayung, Saudari Felicia Winata, Ibu Santi Fatima, dan Bapak Rio Serpiko. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Baik, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan juga dari Departemen Kategori. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Boleh tampilin PPT-nya. Oke, seperti warta yang tadi, kami pemuda remaja ada retret pada Sabtu sampai Minggu 19 sampai 20, lokasi kami di Sentul. Jadi minta tolong Bapak Ibu kalau punya anak terus tidak ada acara atau keperluan penting, boleh ikut join untuk retret di pemuda remaja ini. Nah, untuk retret ini kita batasi umur dari umur 24 tahun. Jadi untuk teman-teman KM itu nggak bisa. Jadi kita batasi supaya pembahasannya, obrolannya dan semuanya tuh terjangkau. Jadi umurnya tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, di pembayarannya satu orang kena Rp100.000. Jadi kami ini berpikir gimana caranya supaya retret ini murah yang pertama dan bisa menjangkau banyak golongan ya. Jadi sebisa mungkin kita bikin gimana caranya murah. 100.000 ini udah include semuanya dari tanggal 19 sampai tanggal 20, sudah terima jadi saja. Nah, untuk yang mau menyicil, yang masih sekolah atau enggak yang kuliah pakai uang jajan sebagainya, itu boleh ke ketuanya. Bisa ke Eklesia atau enggak ke Vini. Bisa dicicil 10.000 mungkin seminggu sekali, itu juga nggak masalah. Yang penting pada tanggal 10 kalau bisa selesai. Lebih tanggal 10 mungkin boleh, cuma jangan terlalu jauh karena tanggal 19 kita karena tanggal 19 sudah mulai. Nah, jumlah pesertanya itu terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat, sangat terbatas sekali, tidak bisa lebih dari kapasitas karena tempatnya. Takutnya kalau melebihi kapasitas tidurnya nanti tidur di luar lagi, kan juga nggak enak seperti itu. Nah, oke, next selanjutnya. Nah, karena kami menyadari kami pingin murah sekali 100.000, ternyata kita hitung-hitung kami mengalami defisit. Untuk pemasukannya totalnya 15 juta dan pengeluarannya adalah pemasukannya 15.800.000, pengeluarannya 17 juta. Jadi kami kekurangan 2,2. Jika Bapak Ibu mempunyai kerinduan untuk membantu bisa dalam berdoa, dalam juga mengajak ataupun dalam juga dana. Kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu yang mau membantu atau teman-teman yang sudah bekerja. Oke, itu saja, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya rasa tidak ada pengumuman lain ya. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Di akhir acara ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang benar Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke atas tatamu kudus, tatamu yang kudus Tuhan, menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan untuk siang ini Tuhan, kembali firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, supaya kami boleh menang dari segala kepahitan hati. Banyak perkara boleh terjadi Tuhan, tapi biarlah kami boleh belajar dari pribadi Daud, supaya kami ketika kami diremehkan, ketika kami dijahati Tuhan, bahkan sekalipun kami dikutuki, kami tetap memiliki sikap hati yang benar. Niscaya hidup kami berkenan kepadamu Bapa. Berkati untuk hamba-Mu Bapak Puput Nehemia Tuhan. Biarlah apapun yang dia kerjakan Tuhan, berkati untuk keluarganya, berkati kesehatannya, berkati untuk pelayanannya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada minggu ini Tuhan. Berkat yang sama juga tercurah buat kehidupan kami. Kau akan memberkati kami berlimpah-limpah dalam segala hal apapun yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Anik. Kami berdoa buat Ibu Entri, Ibu Ayung,
Ibu Neri dan Bapak Ayung, juga Saudari Felicia, Ibu Santi Fatima, dan juga Bapak Rio Serpiko. Panjang umurnya Tuhan, kesehatan yang baik Tuhan berikan, segala cita-cita pengharapan yang indah Tuhan sediakan buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang mungkin saat-saat ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh yang sakit Tuhan. Biarlah saat ini kami berdoa dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu yang ajaib mengalir saat ini Tuhan, menyembuhkan buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan, kalau ada jemaat kami Tuhan yang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan Engkau lawat hidup mereka, Engkau pulihkan, Engkau beri kebebasan, Engkau beri kemerdekaan Tuhan buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam genggaman-Mu Bapak. Oleh sebab itu kami menyerahkan Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati semua pemimpin yang mengelola pemerintahan ini Tuhan, supaya mereka boleh bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan pulang dan menerima berkat daripada Engkau. Saudaraku, siapkan hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.